Kita tidak boleh terima tipu muslihat dari KPU, tipu muslihat dari Bawaslu, dan semua mereka yang sekarang diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Kita lihat kemarin Hakim Konstitusi Harif Hidayat sendiri menyatakan bahwa pemilu kali ini, pilpres kali ini terjadi hiruk pikuk. Coba, seorang hakim konstitusi memberi komentar. Seharusnya tidak boleh dia beri komentar karena dia harus mengambil posisi netral. Tetapi dia berkomentar bahwa terjadi hiruk pikuk dalam pilpres kali ini, ya karena presiden juga ikut cawe-cawe. Ya, walaupun dia merujuk cawe-cawenya itu kepada dalil-dalil yang diajukan oleh 01 dan 03, tetapi dengan pernyataan itu dia seolah-olah menyatakan bahwa itulah yang betul. Sehingga dia menyatakan bahwa hiruk pikuk ini berpotensi memecah belah anak bangsa. Artinya Hakim Konstitusi sudah meyakini betul bahwa terjadi ketidakadilan secara berlebihan di dalam proses ini. Jadi sebetulnya kita tinggal sekarang ini memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi supaya dengan campur tangan atau intervensi dari kekuasaan manapun mereka tidak boleh gentar. Kotak Pandora sudah dibuka, ya. Tapi ternyata dia masih ada kunci bagian dalam. Nah, pelaku-pelakunya ada di dalam etalase sehingga kita bisa lihat satu persatu. Di dalam itu ada Jokowi, ada Anwar Usman, ada Hasyim Asyari dan lain-lain, semua ada di dalam. Dosa-dosanya sudah diungkap oleh para pembicara sebelumnya, ya. Sudah telanjang, sudah terang benderang. Bahkan kita katakan sebagai kejahatan pilpres yang hanya disaksikan oleh Sirekap ini sebagai saksi bisu. Kita butuh saksi yang betul-betul punya akal sehat, ya, punya keberanian untuk menindaklanjuti dosa-dosa penyelenggara negara yang melakukan kejahatan pemilu, terutama melalui Sirekap ini, ya. Semua pembicara sudah jelas bagi kita bahwa Sirekap ini salah satu cara, ya, yang disalahgunakan untuk menutup-nutupi kejahatan pemilu yang terjadi sebelum tanggal 14 Februari. Jadi Sirekap ini merasionalkan kejahatan yang terjadi sebelumnya supaya kelihatan seperti masuk akal dengan angka 58%. 27%, 16% dan seterusnya. Dan ini saya pikir kita tidak boleh tinggal diam. Karena dari permohonan 01, permohonan 03, ahli yang disampaikan, saksi fakta sudah mengurai secara jelas ada kejahatan yang sudah terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Kalau 3 syarat ini sudah terpenuhi, tinggal sekarang kita memberi penguatan kepada Mahkamah Konstitusi supaya kabulkan tuntutan 01 dan 03. Kita tidak boleh berpikir bahwa perdebatan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya menghitung angka. Karena dalam banyak kasus juga Mahkamah Konstitusi bisa kesampingkan kewenangan lembaga lain dan dia masuk. Misalnya perdebatan tentang kewenangan perubahan sebuah undang-undang yang hanya bisa dilakukan oleh DPR dan bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Tetapi dalam banyak kasus, Mahkamah Konstitusi kesampingkan kewenangan DPR dan dia membatalkan suatu undang-undang dan dia mengadili. Itu berarti menurut praktek peradilan di Mahkamah Konstitusi, dalam hal suatu pelanggaran yang terjadi dengan melanggar akal sehat, ya, melanggar moralitas, ya, akal sehat, bahkan terjadi ketidakadilan yang intolerable, ketidakadilan yang sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Kita lihat sekarang, ketidakadilan itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena dilakukan oleh Presiden Jokowi, membangun nepotisme, masuk lintas lembaga tinggi negara. Ya, dia manfaatkan iparnya di Mahkamah Konstitusi,
untuk meloloskan anaknya supaya dengan mudah masuk menjadi calon wakil presiden. Ini nepotisme yang secara terang benderang melanggar TAP MPR dan melanggar Undang-Undang 28. Jadi kalau kita biarkan ini lolos, atau kita biarkan Mahkamah Konstitusi misalnya besok memutuskan sebaliknya di luar harapan kita tidak boleh diam. Kita harus bergerak terus. Di dalam sisa waktu sebelum tanggal 22, saya pikir kita harus mengadvokasi ini terus menerus. Kita harus mengangkat bahwa si rekap ini salah satu andil di dalam terjadinya kejahatan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kenapa? Karena terdapat upaya di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi oleh pasangan 02 dan kuasa hukumnya, dan juga oleh ahli dari 02, termasuk pihak terkait, berusaha untuk menegasikan Sirekap. Mereka anggap Sirekap ini tidak penting. Dan memang Sirekap ini di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 dan nomor 5 tahun 2024. Itu dianggap sebagai barang yang tidak penting. Sirekap ini ditempatkan sama dengan spidol, bangku, kertas, ya, ballpoint untuk tanda tangan. Seperti itu. Tidak menjelaskan posisi Sirekap yang setara dengan perhitungan manual berjenjang. Padahal kalau kita lihat kejahatan yang terjadi sekarang, perhitungan manual berjenjang itu menjadi sekunder, yang dijadikan hasil dan dijadikan pegangan itu kan yang dari Sirekap. Jadi kita tidak boleh terima tipu muslihat dari KPU, tipu muslihat dari Bawaslu, dan semua mereka yang sekarang diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Kita lihat kemarin Hakim Konstitusi Harif Hidayat sendiri menyatakan bahwa pemilu kali ini, pilpres kali ini terjadi hiruk pikuk. Coba, seorang hakim konstitusi memberi komentar. Seharusnya tidak boleh dia beri komentar, karena dia harus mengambil posisi netral. Tetapi dia berkomentar bahwa terjadi hiruk pikuk dalam pilpres kali ini, ya, karena presiden juga ikut cawe-cawe. Ya, walaupun dia merujuk cawe-cawenya itu kepada dalil-dalil yang diajukan oleh 01 dan 03, tetapi dengan pernyataan itu dia seolah-olah menyatakan bahwa itulah yang betul. Sehingga dia menyatakan bahwa hiruk pikuk ini berpotensi memecah belah anak bangsa. Artinya Hakim Konstitusi sudah meyakini betul bahwa terjadi ketidakadilan secara berlebihan di dalam proses ini. Jadi sebetulnya kita tinggal sekarang ini memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi supaya dengan campur tangan atau intervensi dari kekuasaan manapun mereka tidak boleh gentar. Kita lihat Saldi Irsa dan Arif Hidayat dalam perkara 90, dua orang ini hakim yang saya bilang progresif. Karena mereka berani menguliti Anwar Usman secara telanjang di dalam pertimbangan hukumnya itu. Sehingga kalau besok ini hakim Mahkamah Konstitusi, kita sudah punya modal mungkin 3 atau 4 orang hakim konstitusi. Mudah-mudahan 01 dan 03. Karena dari sikapnya menolak posisi Anwar Usman yang pada waktu memutus perkara ini dia berada dalam konflik of interest yang dilarang oleh undang-undang. Karena mereka lihat terjadi nepotisme sehingga hakim asal di Irsa Harif Hidayat itu mereka keras menolak itu. Hanya memang kelihatannya ujung-ujungnya kok mereka tidak misalnya mengambil sikap walk out pada waktu Mahkamah Konstitusi mau membacakan putusan itu. Karena bagaimanapun mereka pikir kalau mereka lakukan itu, saya kira kejadian yang sekarang ribut-ribut ini tidak ada, tidak terjadi. Gibran pun tidak mungkin jadi calon wapres kalau sekiranya waktu itu hakim-hakim ini mengambil sikap keluar dari ruang sidang. Karena mereka tahu betul Anwar Usman bermain di sini. Tetapi oke lah, faktanya bahwa putusan 90 itu bermasalah. Yusril pun mengakui walaupun kemudian dia menjilat lagi, ya. Tetapi faktanya perkara 90 itu masih berlaku, dianggap berlaku padahal itu cacat, ya. Jadi sekarang ini hakim-hakim yang memutus perkara 90 ini kan tinggal 8 orang. Kita berharap 4 saja mengambil sikap berbeda, ini urusan jadi panjang. Urusannya tidak bulat.
Kalau satu lagi ikut selesai. Kita bisa siap-siap untuk ikut pemilu lagi. Jadi seperti ajakan Pak Hasto tadi, besok atau hari Selasa kita kepung itu KPU dan kita datang minta dia. Yang kedua, kunci Pandora ini masih ada di tangan Kapolri. Ya, kita datangi Kapolri, bawa dosa-dosa yang sudah diungkap oleh ahli-ahli kita ini. Kalau perlu sebelum terima laporan kita gelar dulu. Ahli Barreskrim, ahli IT Barreskrim, ahli kita Ibu Leoni dan kawan-kawan, kita adu argumentasi. Kalau kami salah, kami nggak jadi bikin LP. Kalau kami benar, buka LP. Nah, itu yang kita tuntut. Dan kita akan minta Kompolnas memfasilitasi dan sekarang sedang diusahakan. Terima kasih.